sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak Pondok Media kali ini masih bersama kelas 4 dalam membahas soal-soal penilaian akhir tahun di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Baik anak-anak, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, silahkan diperhatikan sambil disimak. Nomor 1, kemajemukan masyarakat di Indonesia meliputi budaya, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan apa anak-anak? Apakah saling menghormati dan menghargai dan menghormati, toleransi? Betul? Betul ya. Kita langsung saja, kalau sudah ada isinya tidak perlu kita bahas yang lain. Baik. Nomor 2, sikap toleransi atas keberagaman budaya yang kita miliki dapat ditunjukkan dengan mencela budaya suku lain. Salah ya. Toleransi itu harus saling menghargai, menghormati. Menganggap budaya lebih baik, paling baik, salah ya. Menghargai budaya lain, betul. Mencari kesalahan, salah. Berarti yang betul adalah C. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 3. Contoh perilaku yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Mengikuti kerja bakti di lingkungan kita dengan ikhlas, betul. Ini dalam bekerja bakti itu ada nilai persatuan dan kesatuan, betul ya. Kita lihat yang lain, apakah ada yang lebih betul. Memilih teman bermain hanya dengan teman yang pandai saja, jelas salah ya. Kemudian membersihkan lingkungan sendiri agar hasilnya lebih maksimal, salah. Melihat saja teman yang sedang bekerja bakti, salah. Berarti jawabnya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk ini ada bacaan panjang, berarti bahasa Indonesia ya, sudah masuk bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Indonesia sebagai wadah pendukung kegiatan seni budaya di Indonesia. Melalui program ini pemerintah akan menggelar festival kebudayaan bertajuk Festival Indonesia di sejumlah kota. Kita lihat sekarang pertanyaannya ya, kita cari jawabannya langsung. Gagasan utama dari teks di atas adalah, gagasan utama itu biasanya ada di kalimat utamanya. Lihat, kalimat utamanya biasanya ada di awal paragraf, tapi itu belum tentu loh ya. Kita lihat di awal paragraf. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Indonesiana sebagai wadah pendukung kegiatan seni budaya Indonesia. Apakah ini nanti sudah masuk ke kalimat utamanya? Ini juga kalimat kedua mendukung kalimat pertama dari kalimat penjelasnya. Berarti kalau kita lihat ini pemerintah akan menggelar sejumlah festival kebudayaan bertajuk Festival Indonesiana. Apakah sudah betul nih? Oh, ini kalimat kedua ya. Berarti yang B, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program untuk mendukung kegiatan seni budaya di Indonesia. Ya, berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B. Baik anak-anak, kita lihat ke nomor 5. Ini juga bacaan panjang sekali. Kita lihat pertanyaannya. Kalau anak-anak mau mengerjakan ya harus dibaca dengan cermat ya. Tapi ini untuk menyingkat waktu, menyingkat durasi, mengefisiensikan waktu, maaf tersasul-sasul, maka kita
langsung saja ke pertanyaannya. Latar tempat peristiwa pada bacaan di atas, latarnya di mana ini kita lihat, kita baca. Pada hari Minggu digelar Festival Permantra Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman budaya lingkungan kebudayaannya. Di mana anak-anak? Taman Mini Indonesia Indah. Mana yang Taman Mini Indonesia Indah? Ya, D ya. Nomor 6, nomor 5. Taman Mini Indonesia Indah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 6. Ini juga bacaan. Informasi yang diperoleh dari teks tersebut adalah rumah Hanoi adalah rumah tradisional suku Dani. Nah, ini ya, rumah Hanoi merupakan rumah adat suku Dani. Baik, jawabnya adalah A. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 juga bacaan. Pertanyaannya, keunikan yang dimiliki Desa Trunyan adalah, apakah tradisi kulinernya? Ini kita baca. Keunikan Desa Trunyan adalah tradisi pemakamannya. Ini sudah jelas ya, tradisi pemakamannya. Jadi jawabannya adalah C. Kita langsung ke nomor 8. Pikiran utama dalam teks, suatu teks dinamakan apa anak? Masih ingat belum? Enggak. Pikiran utama dalam suatu teks dinamakan pokok pikiran. Sudah jelas ya, ini enggak perlu dijelaskan. Nomor 9. Nah, bacaan lagi ini. Pokok pikiran bacaan di atas adalah, pokok pikirannya, suku Mentawai adalah kelompok masyarakat yang tinggal, hidup, dan menetap di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Nah, ini nanti kemudian dijelaskan dengan suku Mentawai ini tinggal di tempat pulau yang besar, yaitu, nah, ini suku ini dikenal dengan kesederhanaannya. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Secara turun-temurun suku Mentawai hidup sederhana ya. Rumah adalah rumah yang terbuat. Nah, berarti pokok pikirannya adalah tentang suku Mentawai yang tinggal di Sumatera Barat. Berarti jawabannya adalah apa? Kita lihat nih, suku Mentawai adalah sekelompok masyarakat yang tinggal, hidup, dan menetap di kepulauan. Nah, ini ya, Sumatera Barat, jelas. Kemudian nomor 10. Bacalah teks berikut. Pintar, cerdas, dan pantang menyerah. Pertanyaannya, teks di atas bercerita tentang apa? Kita baca lagi ya. Itulah gambaran Raden Ajeng Kartini. Berarti ini sudah jelas pilihannya ya. Ibu Raden Ajeng Kartini dalam suratnya yang dikumpulkan oleh sahabatnya diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul ini, Hadis Gelap Terbitlah Terang. Maka jelas ini jawabannya apa anak? Raden Ajeng Kartini. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 11. Gambar duka di bawah ini menggunakan gaya apa ini anak-anak? Gaya apa? Ototnya siapa? Kuda ya, betul sekali. Lanjut nomor 12. Gambar dua ini menunjukkan adanya, ini apa? Pohon, buah yang buah jeruk nih ya, anggap aja buah jeruk yang jatuh. Ini gaya gravitasi, betul sekali. Dan nomor 13, alat untuk mengukur besar kecilnya gaya adalah apa? Ayo, dinamometer. Kalau termometer itu suhu. Baik anak-anak,
Kita lanjutkan nomor 14. Suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir dan tetap dan sifatnya sementara adalah listrik statis. Kalau dinamis itu pindah-pindah, yang ini tetap statis ya. Di 15. Alat yang memiliki perubahan energi yang sama saat digunakan adalah, perubahan energi ini dari listrik menjadi cahaya. Yang 1, 2 listrik menjadi suara atau bunyi, 3 listrik menjadi gerak, 4 listrik menjadi gerak. Berarti 3 dan 4. Ada nggak 3 dan 4? Ada apa anak-anak? D, betul ya. Kita lanjutkan nomor 16. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa penggunaan energi. Kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan energi alternatif terdapat pada gambar. Nah, kalau ini minyak bumi. Minyak bumi berarti tidak alternatif, ini tidak alternatif ya. Yang nomor 2 ini pakai kompor minyak kelihatannya ya, pakai motor minyak juga tidak alternatif. 3 ini pakai air alternatif, ini pakai angin alternatif, berarti 3 dan 4. Ada nggak 3 dan 4? Ada. D lagi ya, D terus ini jawabannya. 17. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Benda yang menggunakan magnet ditunjukkan. Nah ya, kita lihat yang menggunakan magnet. Lemari es ada magnetnya? Ya, ada di mana? Pintunya. Dinamo? Ya ada. Kompas? Ada. Almari? Nah, kan tinggal almari apa? Tapi ini almari yang biasa tidak menggunakan magnet. Berarti 1, 2, 3. Mana? C ya. Nah, C. Baik anak-anak, nomor 18 sekarang. Secara geografis letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara 2 benua. Ini mudah ya, benua Asia dan Australia, atau dibalik Australia dan Asia. Kita lanjutkan nomor 19. Suku Mentawai, suku Minangkabau, suku Guji, suku Saniago, suku Tanjung tersebar di provinsi mana nana? Sumatera Barat. A ya. Silahkan pelajari kembali karena nama-nama suku ini banyak dan agak sulit untuk dihafal. Maka kalian harus mengenal salah satu yang terbesar, misalnya ini ya, suku Minangkabau. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 20. Pada gambar di bawah ini, hal yang bukan merupakan manfaat dari tradisi tersebut adalah 1. Mencederai para pemain atraksi, 2. Melestarikan jiwa kebersamaan. Ini termasuk manfaat ya. Ini manfaat, ini bukan tentunya, tapi kita lihat yang lain, memupuk semangat kekeluargaan ya, melestarikan ya, berarti yang tidak adalah ini yang bukan. Nah, ya. Dan nomor 21. Tarian pada gambar di bawah ini namanya tari apa ini anak? Ini dari Bali ya. Nah, pernah melihat tari ini di televisi atau di media sosial yang lain? Tari apa anak? Legong. Baik, nomor 22. Pedagang yang keliling menjajakan dagangannya dinamakan pedagang yang dagangannya di bawah, namanya pedagang asongan. Lanjut, lagu Bagimu Negeri ciptaan siapa? Pos Bini, masih ingat ya? Pos Bini. Lanjut nomor 24 dulu. Formasi penari di samping membentuk pola tari. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti segi 5, isinya C. 25. Karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi dinamakan montase. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke Romawi 2.
Suku Bugis berasal dari provinsi Bugis dari Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Maaf tulisannya ini kurang bagus. Alat musik tradisional khas Pulau Roti, Nusa Tenggara Timur bernama apa anak? Masih ingat? Sandu. Nomor 28, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan devisa. Pernyataan di atas merupakan dampak positif keberagaman di bidang apa ini? Kebudayaan atau budaya, begitu saja, budaya. Untuk menemukan gagasan utama dari sebuah bacaan dengan cara apa? Membaca dengan seksama atau membaca dengan cermat, ya. Membaca dengan cermat. Nah, ini ada bacaan. Informasi penting dari paragraf tersebut di atas adalah tari rangkuk mulai ditarikan laki-laki. Nah, ini ya informasi pentingnya ya. Nah, dari sini sampai sini hingga kini akhirnya menjadi hiburan. Nah, ini adalah penjelasannya dari ini tadi, penjelasan dari informasi penting. Orang Sungai Penuh menyebutnya ranggok. Nah, ini juga penjelasnya. Baik anak-anak, tidak perlu saya tulis, kita lanjutkan ke nomor 32. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba seni tari. Lomba diikuti oleh, ini disuruh mencari gagasan utama. Ini jelas ini anak-anak ya. Karena yang berikutnya adalah merupakan penjelas dari kalimat ini. Ya. Gagasan utamanya di sini ada di kalimat utamanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 32. Ini kalimat bacaan lagi. Kata wisatawan, langsung saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Kalau mau maaf ya tersasul lagi ini, biar waktunya lebih efisien, begitu saja ya. Wisatawan dalam bacaan di atas adalah kata wisatawan dalam bacaan di atas adalah gimana ini maksudnya ya? Kata wisatawan dalam bacaan di atas adalah, nah ini maksudnya ditanyakan apanya ini? Kata wisatawan, mungkin kata lain ini ya, saya beri kata lain atau apa anak-anak sinonimnya ya. Sinonimnya apa anak-anak? Nah, ini kita tambah aja ya biar bisa dijawab. Wisatawan itu sinonimnya apa? Pelancong bisa. Ada lagi enggak selain pelancong? Turis bisa ya, turis. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 33. Di tiap-tiap daerah mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri, akan tetapi Indonesia mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa jelas apa anak-anak? Indonesia. Ifatul nomor 34, Ifatul naik sepeda di tengah jalan, mereka mengerem. Ifatul kok mereka ini juga kurang tepat. Kalau teman Ifatul dan teman-temannya begitu ya tepat ya. Mengerem sepedanya hingga berhenti. Gaya yang dihasilkan dari mengerem sepeda, gaya apa anak-anak? Gaya gesek. Gesek apa? Rem dengan biasanya pelek sepeda, itu yang rem manual pelek, ada yang rem cakram, ini berarti dengan cakramnya. Dan nomor 35, Hafiz memukul kaleng dengan tongkat sekuatnya sehingga kaleng menjadi ringset. Kegiatan Hafiz menunjukkan gaya dapat merubah bentuk benda. Merubah bentuk benda. Nomor 36, gambar di bawah ini adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jelas ya, listrik menjadi gerak.
Nomor 37, gambar di bawah ini sifat magnet tak senama. Kalau tak senama nih ya, tak senama kan, tarik menarik, tak senama kan. Nah, kalau yang senama tolak menolak, tak senama tarik menarik. Nomor 8, kompas menggunakan magnet berbentuk apa anak-anak? Biasanya jarum, betul ya, jarum. Gambar di bawah ini berasal dari provinsi mana? Nah, ini tentunya anak-anak juga sudah tahu nih ya gambarnya. Provinsi Irian Jaya atau Papua. Dari Pulau Papua begitu ya. Provinsi Papua itu ada berapa anak-anak? Nah, ada 2. Yang tepat adalah ini sebenarnya bukan provinsi, karena ini sudah mewakili Papua, jawab saja Papua ya. Nah, baik, dari gambar di bawah berasal dari provinsi. Nomor 40, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan untuk nomor 41. Dari gambar di atas, kok di atas ya, di bawah ini ya. Nah, ini soalnya juga salah. Dari gambar di bawah ini dimanfaatkan apanya ini? Dagingnya. Ini ban sapi ya, dagingnya. Industri pesawat terbang Nusantara IPTN ada di kota Bandung. Lanjut ke nomor 43. Tinggi rendahnya nada tergantung pada getaran per detik dari sumber energi bunyi. Makin banyak getaran suatu benda setiap detik, maka semakin tinggi atau rendah nadanya? Semakin tinggi. Baik, nomor 44, alat musik tradisional Sasandu dimainkan dengan cara, pernah lihat enggak? Pernah ya, diapakan? Dipetik. Dan yang terakhir, Marcel membuat sebuah karya seni yang mengumpulkan gambar-gambar dari majalah anak-anak yang digunting untuk ditempel pada sebuah gambar yang lebih besar. Karya yang dibuat Marcel adalah anak-anak Nah, demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk kelas 4 tema 7 ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.